Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saudara-saudara, dimanapun kalian berada, sehubungan saya ada suatu panggilan sebenarnya. Nggak tahu dalam undangan ini, mudah-mudahan saya ada perihal nanti ada yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat di mana saya boleh dikatakan ada bertanya-tanya. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya yakin Mat Loreng ini mungkin dia akan sekarat lah, boleh katakan. Akan susah hidupnya. Tapi mudah-mudahan apa yang diucapkan dia itu jangan sampai menjadi suatu tantangan bagi saya. Dan kenapa dia pernah berucap bahwasanya dia akan mendatangkan salah satu guru besar. Ya. Nggak tahu apa maksud dan tujuannya. Mungkin dia masih ada rasa dendam, ketidakpuasan. Tapi sehubungan, mungkin kalian lihat men ya. Bisa dilihat men, saya di posisi angkat men kamera. Nah, saya masih di posisi jadi jalur untuk di mana itu men, kalian lihat, bisa dilihat men ya. Itu jalur pas arah terbenamnya matahari, di mana saya tidak jauh dari lorong itu ada bebatuan yang pernah saya ceritakan. Batu, tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngerti kecuali orang-orang tertentu untuk menuju ke tempat Bunda Ratu Nyero Kidul, ya, yaitu Bunda Ratu, Kanjeng Ratu, di mana beliau salah satu penguasa. Disinilah saya selalu berinteraksi, bahkan ada komunikasi, bahkan ada suatu suan kunjungan ketika saya menghadapi suatu persoalan, suatu permasalahan. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan suatu perjalanan saya tidak gegabah, saya tidak sembrono. Apa yang saya hadapi ini sebenarnya memang manusia, tapi perilakunya kadang-kadang melebihi daripada perlakuan-perlakuan yang tidak lazim, tidak baik. Ketika mereka lakukan itu sudah daripada norma-norma kehidupan. Makanya tugas, peran penting yang akan saya hadapi untuk memberantas daripada kezoliman ini. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu ajang bagi saya untuk menemukan titik terang. Saya sama kameramen saya yang selalu setia ya, setia. Di mana kameramen saya ini selalu, di mana saya setiap ambil syuting video, dia selalu mengikuti, dia selalu yang namanya menemani. Karena saya memang musuhan ceritanya ya, musuhan ke Pantai Selatan. Tapi ya mudah-mudahan saya nanti dalam perjalanan sedikit banyaknya tidak ada kendala, tidak ada masalah. Karena saya mengharapkan daripada ridhonya Allah, restunya para leluhur, baik dari daratan, lautan, dan langit, selalu bersinergi, selalu bersambung sama Ciraden, ya. Amen, kita jalan saja. Karena ini jalan salah satu kita menuju ke Pantai Selatan ya. Ini jalan gerbangnya ini sahabat, udah nggak jauh lagi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, men. Siapa ini men? Osman, kelihatan men kamera, men kelihatan dulu. Kita lihat dulu sebentar apa ini, kita nggak salah ketemu orang apa gimana ini? Kelihatan jelas men ya? Hah? Kalau dekat lagi men nggak apa-apa, biar jelas. Lagi ngapain ini orang ini?
Kita nampak seperti begini ini, artinya perlu kita yang dilakukan ini, nggak tahu ya. Kita coba dulu nanti ya. Kita lihat. Mudah-mudahan apa yang dilakukan orang ini, saya nggak mengenal ya. Itu jujur sahabat ya, itu tempat di mana kita mau menuju, di mana tempat Bunda Ratu berlabuh. Bunda Ratu namanya di pintu gerbang. Karena saya lihat men, memang dilihat ya men ya. Kita lihat sebenar-benar. Artinya di situ sudah jelas kelihatan nyata, kelihatan benar-benar ini. Itu men ya, itu menandakan, kau lihat sini men, kameramen, kau lihat sini. Itu kan warna daripada langit. Di situ menandakan penyambutan daripada pelangi yang luar biasa ya. Warnanya pun sangat indah, seperti merah-merah api ya. Nah ini saya menemukan daripada orang ini, gimana maksudnya men? Coba men, kita lihat lagi men. Kita datangin aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini apa gue ini nang? Ya saya mau tanya, justru saya ke sini. Kau ini ada apa di sini? Men, Aku lagi nyeluk bojoku. bojo? Iya. Apa itu bojo? Men, deket lagi men, biar deket men, enak. Jadi apa maksudnya? Kowe nganggu aku loh. Ganggu gimana? Justru saya mau jalan arah ke tempat lorong Bunda Ratu, kau ada di sini. Ini kan mengganggu jalan saya. Maksudnya apa kau ini? Aku nyeluk bojoku. Terus mau ngapain? Bojomu siapa? Ratu Situ, Kidul. men. Men sana men. Kai bojoku. Apa gue kene nang? Minggir gue. Enggak, maksud kau ini apa? Maksudnya kau manggil bojomu, nyebut-nyebut tadi Nyiro Kidul, apa maksudnya? Situ men, bisa nggak men sana men? Iya, kai bojoku nang. Hmm. Aku harap nyeluk deh. Oh begitu. Hubungan kau apa? Bojo? Iya. Sampai dari mana? Orang usah weruh gue. Ya setidaknya kan saya mau tanya, wajar lah saya tanya. Jadi kalau saya tanya kan jelas, tahu, paham. Jadi maksudnya kau menghadirkan apa, bagaimana ini maksudnya? Iya. Aku nyeluk bojoku. Dia lo nih, dia teko. Oh, dia memanggil bojonya katanya men. Boleh saya ngobrol dulu, bisa? Kowe iki nganggu ae lo nang. Saya bukan nganggu, saya pengen tahu aja. Kenapa kau ada di sini? Ini kan tempat yang namanya kediaman, jalan menuju tempat Bunda Ratu. Iya, aku weruh. Ning kene gerbangnya. Lah, kau di sini ngapain? Aku nyeluk bojoku. Wow, jadi aneh juga sih sahabat ya. Dia mengaku bahwasanya, kata dia, Bunda Ratu itu istrinya. Terus bagaimana kau caranya untuk memanggil daripada Bunda Ratu? Atau yang katanya bojo kamu, bisa benar apa? Bisa kita buktikan apa? Iya, iki aku lagi nyeluk ide. Oh. Jadi sahabat, saya menemukan orang ini. Dia ngaku bahwasanya katanya Bunda Ratu itu istrinya. Mau dipanggil sama dia. Boleh. Bisa bangun, kita buktikan kalau memang bisa. Iya, tak bukti kok. Iya. Men. Awas men. Saya pengen tahu men. Dia di mana? Di mana? Tepatnya cara manggilnya di mana? Hah? Ini. Hah? Ini. Iya, coba. Mau manggil. Udah katanya istrinya. Kita coba dulu lihat. Kita buktikan.
Lama benar. Kau swiman ya, nggak teko-teko ini. Hmm? Lucu sahabat ya. Jadi sangka dia untuk berhubungan berkaitan memanggil daripada Bunda Ratu itu mungkin dengan cara dia mengaku itu. Enggak, siapa? Saya Kisana pendekar. Kau tadi mengatakan itu bojomu. Berarti kan kalau bojomu boleh dikatakan kalau secara dalam kehidupan nyata istrimu. Kalau memang itu istrimu katanya Bunda Ratu Nyiro Kidul, kau bisa panggil. Ya coba buktiin. Hah? Jangan ada itu kok. Tenang wae. Ya, kita buktikan. Saya pengen tahu juga, pengen lihat. Kau swiman ya. Ya Ini mungkin ganggu iki. siapa yang ganggu? Coba. Kau duduk di sini batu ini nah, berenak. Coba liatin. Pindah. Siapa tahu biar enak kau berinteraksinya. Jadi jelas. Nah, gimana? Tuh batu tuh duduk ke mana? Kau panggil. Kalau memang iya, saya pengen tahu juga. Sahabat, kita liatin. Hati-hati men. Kita lihat pantauan dulu. Dia ini mau apa? Kita mau tahu dulu. Dia mau coba. Namanya manggil katanya. Manggil kekuatan daripada bisa menghadirkan daripada Bunda Ratu Nyiro Kidul. Kita coba. Apa dia nggak teko-teko? Neng? Bojoku nggak teko. Enak sing ngalangi iki. Ya coba dulu yang benar kau manggilnya gimana? Cara manggilnya. Kau panggil benar. Biasanya cepet sih teko. Biasanya cepat. Iya. Ada 5 menit, 3 menit, 10 menit. Nggak hitungan menit. Enggak hitungan menit. Iya. Lah ini berapa menit lagi? Enak sing ngalangi iki. Ada ya, sahabat. Orang menganggap daripada Bunda Ratu Nyiro Kidul itu mudah, gampang, seperti mungkin saya katakan ini salah satu mungkin dia ini dukun ya, dukun kali ya. Dia seolah-olah bisa berhubungan berinteraksi langsung. Tapi yang anehnya saya karena dukun tadi ya, dia tahu lorong ini bahwasanya tepat menuju ke istana, dia tahu di pantai selatan ini ya. Rupanya kalau cara dia mungkin seperti itu, tapi dia belum bisa buktiin sahabat. Men, bisa kesana nggak men? Biar saya tahu jelas. Situ men. Gimana? Nggak iso. Enak sing ngalangi iki. Iya, terus gimana? Kata kau bisa kok yang halangin siapa? Ditenjang apa? Disingkirkan dulu yang halang-halangin itu siapa? Iya. Biasanya gerbangnya kebuka. Terus ini Iki tertutup. ketutup. Kenapa ketutup? Enak sing ngalangi. Siapa yang halangin? Kok kamu ada bilangin bahwasanya ada yang halang-halangin, ya singkirkanlah yang halangin itu. Jangan sampean Kiki, sing ngalangi aku. Siapa yang halangin? Enak bener kamu bilangin saya.
Dang, balik no. Apanya? Balik. Kenapa nyuruh saya pulang? Orang saya memang mau main ke sini. Kau ada di sini, saya lihat di situ bersemedi-semedi. Saya tanya makanya, apa tujuanmu? Mau manggil Aku kan? nyeloi bojoku. Iya, bojo yang mana? Siapa bojomu? Ratu Kidul. Ratu Kidul. Iya. Enak bener. Emang kau dari mana? Kau ngatakan mengaku-ngaku bojo-bojonya. Enak bener kau mengatakan bojonya. Hah? Aku sing wetan. Oh, dari Wetan. Iya. Jadi kalau dari Wetan itu ada bojonya dia? Yo enek. Oh gitu. Bisaan aja nih manusia ngaku-ngaku lagi. Ada juga ya sahabat. Oh lagi nerusin dia untuk manggil katanya. Kita lihat dulu, kita lihat mau sampai di mana. Saya pengen buktikan sahabat. Iya. Ayo, buktikan. Ayo, buktikan. Apa kowe ini ngono? Ya saya pengen lihat, katanya kau bisa hadirkan di depan dia, depan dirimu. Ya saya lihat sekarang, saya tonton. Hah? Dang, balik kowe, balik. Ngapa kamu ngusir saya? Orang saya memang mau ke sini, kok nyuruh saya pulang. Saya mau tanya, tadi sampai ngomong itu bojomu, bisa kau undang, bisa kau hadirkan. Buktinya mana? Iya. Hmm, Dia sibuk. sibuk. Sibuk dari mana? Tahu? Seolah-olah paling dia hebat, sibuk katanya. Coba yang benar kau. Kita buktiin dulu sahabat. Angel. Ini sing ganggu iki. Ada yang ganggu? Iya. Siapa itu yang ganggu? Kau punya ngatakan udah tahu ada yang ganggu. Siapa yang ganggunya? Gerbangnya ketutup. Ketutup. Iya. Ya berarti kan bukan bojomu. Kau ngaku-ngaku aja. Hah? Dari mana bojomu? Kalau memang itu sampean suaminya, itu bojomu, setidaknya kan pasti dia nurut apa kata kau. Nih, ciri-ciri sahabat ya. Manusia sudah melebihi daripada adab yang dilakukan. Saya pengen buktikan. Nggak tahu pas saya mau menuju ke sini ketemu dia ini, dia mau coba berinteraksi katanya itu dianggap istrinya. Lah, kalau istrinya mah apa gimana kata suami yang ngikut lah. Ini saya udah deket di lorong Pantai Selatan ya. Ayo, apa? Nggak bisa. Hah? Jadi kalau udah nggak bisa begini apa? Kowe ganggu aja lo. Ganggu apa? Emang begitu cara manggilnya? Hah? Iya. Jadi digoyang-goyang begini? Biar datang begitu? Kowe ngenyek. Hah? Coba saya coba begitu ya? Ya? Harus digoyang-goyang begini? Gitu? Iya. Coba. Kok nggak datang? Gimana? Kowe ngenyek aku. Hah? Apa muter-muter? Jadi jangan kau ngomong-ngomong ngaku-ngaku itu istrimu, jangan ngaku-ngaku kau itu suaminya, bukti nyata loh. Hah? Kenapa kau bisa di sini? Kata kau itu bojomu. Tapi kenyataannya Kowe nganggu aku aja. saya nggak nganggu, justru saya ketemu sama kau juga aneh juga. Kenapa kau di situ? Saya tanya, katanya kau bojonya. Itu bojomu. Ya, saya pengen tahu. Pengen bukti. Nah, sekarang minta buktikan.
Ada cara-cara lain lagi untuk manggil dia supaya cepat. Ngabar lu. Terus? Aku sejeluk teko deh. Ya, coba, ayo. Jadi katanya sahabat, tinggal beginiin saja. Bunda Ratu katanya teguh. Kita coba, kita lihat men. Ayo. Pengen tahu. Ayo. Kita buktikan men. Pantau men ya, kalau lihat men ya. Katanya tadi ngomong seperti itu. Tuh, begitu dia caranya manggil tuh. Iya. Kita pengen buktiin saja. Pengen lihat. Saya pengen tahu. Sampai di mana? Nang teko. Oh gitu. Ya, Iya coba. ini lo. Hmm. Iki bojomu. Ya lo iki. Oh gitu. Jadi kalau bojonya manggilnya ndang teko. Oh begitu ya? Iya. Berarti cukup ngomongnya begitu. Ndang teko gitu. Ndang teko. Biar datang begitu. Iya. Buktinya mana? Saya sudah berapa menit di sini? Iko delone. Ya teko. Ya, oke, kita tunggu. Katanya sebentar lagi, oke. Berapa menit? 5 menit? Bisa? Sepebet. Ah, coba. Saya pengen tahu. Ayo. Jadi jangan sombong kau. Saya senang ada tantangan sahabat ya. Ketika dia ngaku, katanya hanya sekelebat. Bisa hadir katanya. Dia ngaku bahwa ini diakunya sebagai istri. Ayo. Nang teko. Nang teko. Ini bojomu lo. Ayo. Panggil sana. Kok belum datang? Hah? Kok nggak datang? Kemana? Saya udah di depannya ini, nggak ada. Nggak ngelihat, kamera saya jelas kok. Pakai penerangan jelas kok. Kata kau sekelebat aja, mana? Hah? Enggak gelem delok sampean iki. Sampeyan sapa? Iya, saya bukan siapa-siapa. Saya sebagai mau cari kerang aja ke sini. Iya. Terus nggak bisa dong kamu buktikan? Ya nggak iso. Biasanya deh ambil aku yo iso. Iso. Bisa. Sampean wae nggak gelem deh. Oh gitu. Iya. Kenapa masalahnya? Nggak gelem delok sampean iki. Gitu. Ingat ya, saya katakan sama kau. Kau membohongi saya. Kau ini dukun, ya. Jadi jangan beranggapan kau menipu saya. Saya sudah tahu. Karena kau tujuan ke sini sudah salah niat, salah jalan. Beranggapan bahwasanya Bunda Ratu, penguasa Laut Selatan itu semudah apa yang kau ucapkan. Iya memang. Saya ingatkan sama kau, nggak enak kau nanti di sini jadi malapetaka, ya. Saya ingatkan sama kau, jangan kau sok-sok hebat dan mengaku-ngaku, ya. Lebih baik jangan-jangan kau sebatas halusinasi saja, menganggap itu bojomu. Kapan dia datang? Kapan dia berjumpa? Buktinya kau katanya sekelebat. Bukti nyata kau nggak bisa dirundangkan. Kalau memang bisa, ya kau adakan sekarang. Buktinya kan nggak ada. Jadi jangan kau ngaku kau ya. Hah? Emang sopo? Woi. Hah? Sopo? Nggak perlu tahu saya. Kalau mau tahu saya akan jelaskan. Tapi kalau kau mau tuh sebenarnya, nanti kau akan tahu. Ya. Tapi jangan dulu kau beranggapan mengaku-ngaku sebagai istrinya. Nggak ada.
Atau itu kata kau ngaku-ngaku suaminya? Itu nggak ada. Itu pengakuanmu saja. Bohong kau itu. Kowe nggak weruh. Hah? Kowe nggak weruh. Yes. Aku iki bojo nih lo. Ini sahabat ya. Saya nggak mau terganggu ya. Karena ini sudah jelas. Ini suatu yang namanya dikatakan orang berasumsi menganggap mengaku-ngaku bahwa dia bisa, apalagi dia mengaku bahwa ini suaminya. Terus mau kemana kau? Kowe nganggu aku wae. Terus kenapa nggak? Kenapa? Dia nggak gelem dulu kowe iki Ya. ngene. Coba. Aku pindah wae lah. Pindah. Pindah kemana? Malu dia sahabat. Malu. Bawa pergi dia. Kenapa? Ya, itu tadi. Nganggu aku wae kowe iki. Dia pergi sahabat. Tuh, lihat men. Pergi dia. Oh. Pergi dia men. Jadi itulah ya. Di mana setiap manusia banyak di alam jagat ini, banyak yang ngaku-ngaku, tidak merasa, tidak sadar diri, tidak introspeksi diri, apalagi tidak tahu siapa diri. Ya jujur ya sahabat ya, kalau saya mau saya buka, kalau saya mau, nanti saya bisa wujudkan di hadapan dia langsung. Yang ada dia habis jadi. Ini udah banyak dayang-dayang ini. Udah ngomongin sabar nak, sabar katanya. Sabar saja, biarkan saja. Anggaplah nggak usah kau dengar itu orang. Itu mah bukan ini kau katanya, level kau katanya. Makanya saya tanya, buktikan, dia nggak bisa buktikan. Ingat, yang pasti segala sesuatu itu bukan suatu keajaiban, bukan yang namanya salah satu daripada pengakuan. Tapi di situ kita menautkan ke dalam jiwa kita atas kesungguh-sungguhan minta langsung kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Disitulah tertahu terhubungnya ke titik yang sebenarnya. Nur cahaya, nur Muhammad, nur insan, ruh Allah kang tunggal kamang nunggal rasa sejati ning ati. Ya, jadi jangan orang-orang mengaku seperti itu. Tidak ada, Cik Raden pun tidak ada. Tapi saya sudah saya katakan, kalau berhubungan sama Bunda Ratu itu, itulah salah satu orang tua saya. Makanya saya tahu, dialah membimbing saya, mengayomi saya, di mana dia selalu memberikan nasihat, wasilah-wasilah untuk menata dalam kehidupan ini untuk jalan yang benar. Itulah salah satu saya anggap sebagai orang tua, ya. Jadi beliau itu tidak ada yang namanya bahasanya katanya orang makan tumbal lah, makan ini nggak ada. Beliau itu adalah sangat mulia yang Allah percayakan untuk menjaga yang bahasanya kita sebut dalam sejarah legenda penguasa di mana laut pantai selatan. Itulah Bunda Ratu, Kanjeng Ratu, Nyi Roro Kidul. Jadi jangan ngaku-ngaku orang seperti itu tadi ya. Itulah manusia. Hati-hati. Yang jelas yang pasti banyak tipu daya. Di mana semuanya itu walaupun Cik Raden menayangkan sebatas ada di channel Cik Raden akan menuju ke pintu gerbang. Mudah-mudahan ada suatu titik terang, ada suatu jawaban pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya perjalanan saya ada suatu keberkahan dan keridhaan dari Allah. Saya pamit, saya akan menuju ke pintu gerbang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.